ini doa kalian terkabul ya. Kemarin banyak yang bilang kapan nih collab sama Imam TV. Lah, malah di Bukit Batu. Ya. Ini aku shock mas, masih shock sih melihat wujudmu ada di sini. Itu kayak nggak di sini tuh masih belum belum bisa nyerah gitu loh. Loh, masih mah Bukit Batu kayak tadi sebenarnya udah ini sih apa kontak ya, kontak sebelumnya, cuman karpet merahnya ketinggalan. Ya kemarin janjinya sih mau main ke rumahnya, mau digelarin karpet merah. Siap, tapi jangan ditebar bunga atau apa ya. Ini aku di sini mau ngobrol-ngobrol nih mas. Ya siap. Karena momennya mumpung ada orangnya nih, pengen tanya-tanya langsung kan biasanya cuma tanya ya via WhatsApp lah, apa komen-komen tok ya. Ya. Ini mumpung ada langsung, aku mau tanya, Mas. Yes. Mulai main sepeda itu kapan? Aku main sepeda awalnya dulu sih dari motor ya mas. KX, terus sempat sekolah motocross juga itu selama bulan, terus ternyata itu yang membuat saya berhenti merokok saat itu karena latihan sangat keras. Terus oke, fine. Habis itu diajakin sama teman buat riding di waktu itu di Jogja, Trek Turbo. Terus di Trek Turbo itu saya dicobain patrol apa ya mas? 871 yang paling pertama. Jadi United Patrol. Nah itu masih lama lah, terus saya nyobain kok asik ini, terus akhirnya saya datang ke toko sepeda bebek saat itu, kan saya suka warna hitam-hitam gitu. Yes. Kok ada demo warna hitam-hitam, saya beli kredit dulu Pak, lewat Adidas. Lumayan lama guys. Waktu itu jadi masih bujang guys, santai lah harus. Mulai saat itu mulai belajar sepeda 2010 atau 2011 ya. Terus race pertama saya di Tulungagung Trek 48. Oh berarti emang investasinya udah race ke arah race tuh? Downhill ya. Dan ternyata saya masuk ke downhill itu sedikit apa ya, kayak kejebak. Jadi setelah saya kan jadi banyak teman tuh, saya ada atlet-atlet, ada Mas Rosito, ada Mas Kentos dan sebagainya, ada dari Jogja gitu. Ternyata bersepeda racing downhill terutama ya, itu tuh support equipmentnya tuh banyak guys. Mahal mas. Mahalnya sih relatif ya, tapi untuk satu jenis olahraga itu memerlukan beberapa sepeda. Yang untuk fisik jelas sepeda eksi, terus untuk latihan agility dan refleks itu AM-an, sepeda AM, terus habis itu untuk di track latihan jumping dan pumping mungkin sepeda cross. Itu yang saya total dari saya main trail sama main itu lumayan. Wah, kelengar juga. Untung itu masih bujang guys. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bujang, gas terus. Kalau mau pengen apa, loski aja. Begitu kalian nikah, nggak repot ya. Tinggal kita tambah lah. Itu tips kehidupan tuh. Di sekolah nggak diajarin itu. Iya masih bang. By the way, kan awalnya tadi dari motocross ya? Motor trail. Ya. Ada ini nggak sih? Ada nularnya nggak sih begitu pindah ke mountain bike? Apakah skillnya masih secara skill beda, tapi terapannya hampir sama kayak kita. Untuk riding position, attack positionnya itu sama, jadi kayak tangan tuh harus relax, terus posisinya nggak kayak gini. Kayak tadi aku lihat Mas Ageng sedikit agak ditekuk sekali, jadi itu bahaya karena untuk kita bermanuver secara cepat ya idealnya ini tak kasih lihat, mungkin bisa lihat. Jadi posisinya tetap gini, posisi terus ininya ini, jadi nggak gini tapi nah itu yang diajarin di motocross. Jadi kalau kita pas speed gitu ya. attack position, nah itu better buat antisipasi kalau kita kenapa-napa refleks itu, jadi nggak kebuang, nggak kesenggol ke sini lah. Nah ya kan, jadi kalau gini gerakannya lebih luas. Itu tips. Terus untuk balance juga, setiap kita belokan gitu ada kita main kiri kan. Nah itu untuk neken salah satu pedal buat tetap balance itu kepake di motocross juga pakai. Kalau kita belok tuh kita neken sebelah kiri untuk ke kanan. Ini sekarang sepeda ada berapa? yang boleh dibilangin aja. Sepeda ada 4 kalau yang khusus buat saya sendiri ya. Jadi dari
tadi yang saya bilang itu ada satu lagi BMX tapi cuma buat dulu pengen punya, awalnya beli BMX juga gitu, terus ternyata susah main BMX, terus beli Fortros, terus setelah kita mau nyoba ngejar prestasi gitu, waktu setelah dari seri keduanya waktu itu tuh kok saya bisa dapat nomor 2 untuk shading run, terus akhirnya saya sharing fisiknya benerin, terus saya banyak main XC. Kalau downhill ini kan bakal tahun ini nih 2020 ya. Ya, Itu ngikutin semua seri atau gimana? disiplin saya sebenarnya dan istilahnya sangat-sangat kental itu lebih ke downhill. Ya, kalau enduro itu karena ini kan termasuk baru ya. Jadi ya saya juga senang karena dia balapannya juga lebih panjang, durasinya lebih lama, terus tracknya juga seru juga, nggak kalah seru. Yang ngebedain downhill sama enduro tuh selain sepeda ya, apa lagi? Jelas stamina kita harus persiapkan secara fisik, lebih endurance-nya lebih panjang. Jadi kita nggak bisa main-main di LS. Kalau kita terlalu pelan kita kena penalti, kalau terlalu cepat juga kita nggak bisa recovery. Jadi memang harus kayak kita main di sini, mungkin kita coba timer berapa waktu, terus nanti recovery berapa. Jadi lebih ngatur itu manajemen biar cepat balik main lagi. MS itu yang apa? Panjang ya? Ya, nanjak. Jadi dari start sampai dari start venue sampai ke start stage, jadi start tracknya itu namanya layout stage. Jadi dia dibatasin waktunya. Tapi cukup sih rata-rata, dan dilebihin untuk recovery juga atau untuk repair, baru kita bisa turun secepat mungkin. Nah, cukupnya kan. Di downhill sendiri sekarang apa udah kelas apa masukin sekarang? Tetap sih tetap masuk kelas expert kebetulan ya. Jadi ini sebenarnya juga kejebak juga untuk yang kedua kalinya dalam hidup saya di olahraga downhill. Salah satunya sepeda, salah duanya ini termasuk di kelas ini. Turun nggak bisa, naik juga susah. Jadi tapi aku seneng sih berkompetisi dengan apa ya, senior dalam arti lebih pengalamannya banyak gitu, jadi kompetisinya lebih seru lah. Siap. Ini kan tadi baru putar sepeda nih, aku mau nanya soal YouTube-nya khususnya. Sepeda YouTube di Indonesia kan rada gimana ya? Ya agak naiknya tuh agak ini loh. Ya, tapi kalau dibanding road bike kayaknya lebih banyak airbase sih saya ngeliat ininya sih. Nah, lihat. Nah. Oh iya, untuk YouTube nih kan pasti ada netizen dong yang komen dong. Ya. Menyikapi komen-komen netizen itu gimana mas? Kadang apa ya, sensi juga sih. Tapi ya itu terserah, kayak ya contoh video yang di Paralayang itu mereka komen kan suara break. Remnya tuh bunyi gitu. Woi, ini gajah berak apa? Benerin apa? Waduh. Ya nyesek, tapi ya itu mereka terserah aja. Cuman kita bawa fun aja. Ya udah sini benerin gitu. Komentarnya easy aja sih, kalau dibikin enteng ya enteng aja. Ke depan mau ngapain lagi nih mas? Mau kan di YouTube udah lumayan nih. Orang pasti yang nonton saya udah pasti tahu Mas Imam lah. Ini ke depan gimana? Mau ngapain lagi? Ke depan mungkin apa ya? Lebih coba. Ini sebenarnya kayak tahun ini mungkin Mas Ageng juga punya target ya. Tahun ini saya juga targetnya apa sih? Kayak pengen coba tak seriusin. Siapa tahu ini nanti ternyata bisa seperti apa gitu loh maksimal. Jadi oh ya, untuk YouTube ini sebenarnya awalnya buat anakku mas. Ya, jadi aku tuh sebenarnya isengnya tuh 2015 kemarin, karena anakku sering lihat YouTube gitu ya, mulai ide itu kok. Nah, itu salah satunya Ata yang bikin iya itu ya. Wah, ini cakong ini untuk duit deh. Nah, itu terus akhirnya coba gitu. Nah, itu maksudnya saya pengen suatu saat mungkin nggak tahu kan anak-anak
perkembangan zaman itu bisa dapat duit dari mana lah Mas bisa kerja. Mungkin salah satunya dari YouTube ini. Nah, saya pengen bisa dulu di sini, terus ternyata ya alhamdulillah bisa diterima. Bisa kalau anak-anak mau bikin YouTube juga bisa ngajarin. Bisa. Tapi kayak zaman mereka YouTube udah beda lagi. Semoga lebih gampang, atau mungkin lebih susah ya. Banyak kompetitor. Ini terakhir dari aku nih, untuk tracknya sendiri sih di Bukit Batu sih. Gimana feel-nya dan ya kesan-kesan experience. Oke, ya untuk di trek Gunung Batu ini sangat-sangat relax, santai, kecuali yang drop out tadi itu. Jadi itu memang cukup harus diwaspadai. Itu kelas saya dan yang spot lain, mungkin Koko pernah ya lewat itu. Itu juga pasti punya feel yang uncovered first-nya, tapi setelah itu mereka pasti enjoy. Asiknya tuh di sini lewat belakang itu kita bisa goes santai sambil kakak kiki, bisa kalau mau foto-foto spotnya bagus-bagus. Dan yang favorit tadi ada apa tuh Mas? Yang berem. Oh, drop berem. Nah itu sama Cannonball ya. Cannonball. Cannonball wajib gitu. Sangat rekomend buat teman-teman yang mau kesini, itu wajib dicoba. Tapi juga harus dengan skill yang cukup dan biasa jumping. Mas Imam, matur suwun sangat. Siap Mas. Sampai ketemu lagi. Ini ke depan mungkin insya Allah saya yang bakal main di Indonesia. Amin. Tapi nunggu visanya dulu. Alasan visanya terus ini. Thank you banget udah mampir kemari, waduh. Ini suatu hormatan sih disamperin sama atlet sekaligus YouTuber nasional Indonesia. Lur, sudah selesai kita lur ngobrol-ngobrolnya bareng Mas Ageng Raditya dan Mas Imam Wibowo. Terima kasih banyak Mas Imam, Mas Ageng yang sudah meluangkan waktunya untuk mau di review sama NMTV. Yes. YouTuber pemula. Okay. Om, sepedanya enak Om. Bocor nih, bocor. Oke, Mas Ageng, Mas Imam sekali lagi terima kasih. Oke. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.